Ntar lu telepon. Halo, iya Pak? Rafka, Papa mau minta tolong. Papa mau bicara sama kamu dan Ayuna. Kita ketemu di Taman Kencana ya. Rafki, Papa senang banget ketemu sama kamu. Rafkanya kemana? Rafka hilang di laut. Rafka nggak bisa berenang. Iya, Rafka itu jatuh ke laut. Aku harus segera ke kantor polisi. Aku harus melaporkan Rafki atas perbuatan dia terhadap Rafka. Aku tahu aku salah. Dan kalau menurut Papa itu yang terbaik, silakan laporin, Pak. Mana mungkin Papa sanggup. Papa udah mencari kamu selama belasan tahun. Setiap malam, Papa merindukan kamu dan mendoakan kamu. Dan Papa memimpikan situasi seperti ini, kamu ada di hadapan Papa dan Papa bisa peluk kamu. Sekarang yang harus kita lakukan adalah fokus. Fokus untuk menemukan Rafka. Kita harus melakukan pencarian besar-besaran. Papa yakin Rafka itu masih hidup. Dan walaupun Rafka sudah berusaha menghambat untuk kita bisa menemukan Rafki, dia tetap anak Papa. Dan Papa mau dia kembali ke rumah ini. Akhirnya Mas Dharma tahu kalau selama ini Rafka memang menghambat penyelidikan Mas Dharma soal Rafki. Dan menyembunyikan semua dari Mas Dharma. Rafka? 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 Mana sih tuh anak? Ini ngapain Rafka ngambil foto dia sendiri? Gak mungkin banget nih Rafka jadi anak motor kayak gini. Rafka itu paling anti naik motor. Itu jangan-jangan ini bukan Rafka. Ini pasti kembarannya Rafki. Ma? Gak usah pegang-pegang barang aku. Di foto itu bukan kamu kan? Mama tahu betul itu bukan kamu. Ma? Ini bukan urusan Mama. Rafka, boleh nggak kamu nggak usah bohong sama Mama. Mama tahu betul itu bukan kamu, itu Rafki. Jadi ternyata kamu udah tahu keberadaan Rafki itu di mana. Kenapa kamu harus bohong? Kenapa kamu nggak kasih tahu papa kamu? Dengar ya Rafka. Mama bisa laporin ini ke papa kamu. Gak perlulah laporkan ini ke Papa. Intinya, aku cuma mau Rafki tidak kembali. Sekarang ini Papa kan sudah punya semuanya. Aku gak mau ngebiarin Rafki untuk menikmati semua ini, Ma. Mama akan rahasiain ini dan Mama akan melupakan apa yang sudah Mama lihat di atas meja kamu ini. Semoga aja Rafka beneran meninggal. Jadi nggak akan ada yang tahu kalau aku juga kerjasama dengan Rafka untuk menyembunyikan Rafki. Enggak, pokoknya Mama nggak setuju dengan keputusan Papa.
Rafki, Ayuna, maafkan kata-kata mama. Kadang-kadang orangnya masuk begitu. Papa akan bicara sama dia, ya? Ya, Pak. Oke. Mbak, Mas, sabar-sabar ya. Lisa permisi dulu, Mbak. Ya, makasih ya Mbak. Sebetulnya aku kangen banget sama Yuna. Tapi aku harus cari alasan untuk bisa ngobrol sama dia. Halo Tristan? Biasan banget nih si Tristan nelponin Ayuna mulu. Ayuna gimana keadaan Pak Dharma? Alhamdulillah Papa udah baik-baik aja. Oke, syukurlah kalau gitu. Kamu mau kemana Rafki? Tristan, aku telepon lagi nanti ya. Iya, oke, nggak apa-apa. Bye. Bentar, Ayuna tadi nyebut Rafki. Kenal dekat sama Ayuna dan Rafka? Iya mas, saya kenal baik sama Mas Rafki. Rafki? Maksud saya Mas Rafka. Itu si Rio juga pas di rumah sakit nyebutnya Rafki, padahal itu kan Rafka. Jangan-jangan Rafki itu saudaranya Rafka? Cuman kenapa Ayuna gak pernah cerita sama gua? Gak mungkin hal kayak gini dia gak cerita. Gua harus lidikin ini, tapi gimana caranya, dari siapa? Gue tahu siapa. Ma. Papa mau bicara serius sama kamu. Papa mau minta tolong. Tolong kamu buka pintu hati kamu untuk mau menerima Rafki. Posisinya Rafki sama kok seperti Rafka. Dua-duanya anak papa. Coba ya, kamu bisa belajar untuk mengasihi Rafki seperti kamu juga mencintai Rafka. Mama gak bisa, Pak. Mama cuma gak percaya, Mama gak terima kalau ternyata penyebab hilangnya anak kita Rafka itu ternyata karena Rafki. Ya Mama ngerasa Mama kecewa aja, Pak. Papa paham. Papa ngerti banget, Ma. Tapi cobalah. Papa yakin, nih, hilangnya Rafka juga, itu juga bukan Rafki penyebabnya. Dan Papa seyakin-yakinnya kalau Rafka itu masih hidup. Dan suatu saat Rafka akan kembali ke rumah ini.